sebelum digunakan pemerintah, kita bisa memakai, tapi tidak boleh tanamin tanaman keras. Ya, kalau kolam kan masih bisa diurut, kalau tanaman keras itu nanti susah kalau membangunnya, Pak. Dan sewaktu-waktu diminta harus ya segera dikasih. Sudah dikasihkan. Iya. Kita cuma pakai lah, sementara kan belum ada pemerintah belum ada belum ada keterangan mau pembangunan. Yang selama ini masih dipakai masyarakat sini, Pak. Nah, Pak Trimo, ini kalau misalnya ada warga yang kepengen juga memanfaatkan lahan ini, apakah harus bilang ke pemerintah atau ada perkumpulan di sini yang mengelola, ketuanya gitu, Pak? Kalau dulu kan ditanya gini, Pak, dulu itu kan selama yang punya tanah itu masih dikelola sama yang punya tanah. Paling kita yang kayak punya tanah yang pertama kita baru bisa bikin kan. Memang udah dijual, tapi kan dulu ada wacana itu kalau mau dipakai nggak apa-apa gitu. Jadi kan kayak ini tanah punya temen, kita pakai. Nah, kita ngasih tahu yang punya tanah pertama. Oh, tanah pertama. Ya. Jadi nggak ke pemerintah ya? Nggak. Sejuk, udaranya segar, sumber air melimpah, pas banget kalau dimanfaatkan untuk petani ikan. Genjang, Pak. Pak. Kalian Pak Sinten, Pak? Pak Trimo. Pak Trimo aja. Ya. Pak jenengan punya kolam di sini? Ada 2 kolam. Yang satu ini bibit bawal, yang satu cuma buat pembesaran cengkelengan itu. Buat pembesaran. Ya. Kalau ini saya tanah milik siapa, Pak? Kalau tanah milik Pemda, Pak. Pemerintah, ya. Tapi memang selama dia belum pakai, kita masih bisa pakai. Selama dia digunakan, baru ya benar. Nah, ini Pak Trimo salah satu petani ikan yang ada di Ngembe ini ya. Jadi ini adalah tanah milik pemerintah. Mungkin masuk area pengembangan GOR, Pak G? Iya, dulu pengembangan GOR. Dulu pengembangan GOR, rencana untuk mungkin bangunan-bangunan tambahan lain, G? Iya. Sebelum digunakan pemerintah. Kita bisa memakai, tapi tidak boleh tanamin tanaman keras. Ya, kalau kolam kan masih bisa diurut, kalau tanaman keras itu nanti susah kalau membangunnya, Pak. Nah, jadi menurut informasi kan lahan ini milik pemerintah. Jadi dulu tanah ini dibebaskan oleh pemerintah untuk pengembangan GOR Samapta atau Magelang Sport Center. Mungkin di sini untuk dibangun apa gitu rencananya. Mungkin ada yang bilang wisma atlet dan seterusnya. Salah satu fasilitas pengembangan dari GOR Samapta atau Magelang Sport Center. Nah, ini sementara sebelum dibangun, menurut informasi memang bisa dimanfaatkan oleh warga, tetapi dengan catatan tidak boleh ditanami tanaman keras ya. Jadi sewaktu-waktu diminta karena ingin dibangun pemerintah, warga juga harus legowo. Nah, makanya ini dimanfaatkan oleh warga untuk dibuat kolam-kolam ikan. Nah, ini sangat menguntungkan, sekali. Apalagi sumber airnya di sini sangat mendukung. Di atasnya di situ adalah Kali Bening yang sampai sini debitnya masih tinggi, masih besar, dan kebetulan tanah ini posisinya agak di bawah sungai, jadi pas lah airnya tidak perlu memompa, tapi sudah memanfaatkan gravitasi ya. Jadi air dari sungai itu ada selokan di bawahnya sana, sudetannya yang kemudian dialirkan ke sini. Mantap ini. Dan sewaktu-waktu diminta harus segera dikasih. Sudah dikasihkan. Iya. Kita cuma pakai lah, sementara kan pemerintah belum ada belum ada keterangan mau pembangunan. Yang selama ini masih dipakai masyarakat sini, Pak.
Ini warga ada yang punya 1 kolam, 2 kolam, ada yang 3. Seperti Pak Trimo tadi punya 2 kolam milik sendiri, kemudian yang 2 mengelola milik temannya. Tapi selama penjenengan mengelola tanah ini Pak, ada dari pihak pemerintah itu yang nengok ke sini? Yang Selama ini belum Pak. belum ya? Belum. Memang belum selama ini. Ya ada memang itu orang nggak boleh taruh, cuma ada pesan itu nggak boleh tanamin keras, yang keras. Oh iya. Kalau tanaman keras itu kan kalau dibangun kan itu kan susah tuh, Iya. akarnya susah. Kalau tanaman keras kan susah. Nah Pak Trimo, selain untuk kegiatan ya, ini kan menyenangkan sekali kita ini. Iya. Tanahnya subur, hawanya sejuk, kita bisa kegiatan sambil refreshing. Ada rencana ke depan untuk mengelola kolam ikan ini, misalnya yaitu tadi Pak, mau dijual kemudian lebih, atau mau bikin rumah makan atau apa Pak Trimo? Kalau saya sih seringnya ini mau ke itu Pak, ikan segar aja. Kalau rumah makan kita kan harus modal banyak. Jadi kalau kita udah punya stok, bisa memilah ikan yang harus konsumsi seberapa, kita baru bisa nyari ke pasar-pasar kayak rumah makan Padang. Kita bisa rutinitas itu nanti kan hanya mau ke situ sih katanya juga. Karena kan teman-teman banyak, kita bisa nabung ke teman-teman, umpamanya harga nilai berapa kita ambil, nanti kita pasarin bareng-bareng, kan keuntungan teman juga lebih beda Pak dibanding dipancingin. Pak, kalau diborongke pancing itu nanti nunggu ukuran Pak juga Pak ya, atau Kadang kan ada yang pagi hari, ada yang bobot bawal itu 1,3 kg, 1,2 kg gitu loh. Tergantung nanti kan, kalau kecil-kecil terlalu kecil juga ya bro nggak mau Pak. Tapi kalau sudah 3 kilo up, apa 2 kilo, 1 kilo itu banyak yang mau Pak. kalau ini mancing borongan berapa Pak? Nah, tergantung ikannya Pak, kan ada ikan kadang kalau pintal, biasanya kalau bawal pintal itu kenanya 1 juta, kalau 1,1 pintal. Di kolam 1 pintal, borongan sehari itu ada 1 juta, 1,1 juta. Tergantung kita nego ke yang punya kolam aja. Yang punya, oh Ya. ngaten nggih. Kadang kan yang punya kolam belinya udah beli besar, pokoknya belinya itu 900, ya paling kan kita 1 juta, kadang sudah jadi 1 juta 50, 100 gitu loh. Kalau harian? Harian sini biasanya tuh yang mancing lagi Pak. Oh, Jadi sehari mancing keborong 1 juta, kita diulang lagi, ya tergantung punya kolam mau berapaan, kita kan variasi Pak. Ada yang 30-an, ada yang 20-an gitu loh. Seharinya 1 orang gitu loh. Kalau borongan itu kan kita kan ada 5 orang semuanya, 1 juta bagi orang 5. Bagi orang 5, ya kita ya hiburan di situ, tracknya di situ Pak. nah ini ya, jadi ini di atas sana, nah di belakang sana itu kan sungai, kemudian ketinggiannya lebih tinggi dari tanah ini, jadi ini potensial sekali untuk air. Kalau buat kolam di sini ya memang mudah Pak J, air ya, selama kali bening itu mengalir, maka untuk kolam-kolam ini ya airnya mudah. Buat pancingan itu laba memang kurang, tapi kalau buat konsumen itu labanya lebih menjanjikan Pak. Kadang kan kita ke pasar itu paling 35, ya kita lah taruh, kalau beli banyak kita bisa ambil 30.000, 32 atau 33, tapi kalau ketengan itu bisa 35, itu kan lebih menjanjikan Pak. Jadi orang itu kan beda 2.000 pun kita dikejar itu per kilo itu. Kalau bawal itu kan juga sama gitu. Makanya kan nantinya mau bikin pasar ikan segar di daerah sini, mungkin
bisa terwujud kan lebih menjanjikan. Terus kan ikan segar itu lebih vitaminnya lebih apa, proteinnya lebih banyak daripada ikan yang sudah di es. Kalau rencana ini dulu mau dibuat apa aja Pak sama pemerintah itu tanah Kurang ini? tahu Pak, kalau itu Pak, kalau tanah kan kurang tahu mau bikin apa itu kan, kalau itu kurang tahu tanah dibeli mau berapa kurang tahu. Tapi termasuk komplek gor itu sih, Iya kan sampai pinggir Progo itu. pinggir Progo Iya. ini. Jadi sana muter dari Progo sampai sini ke atas. Sudah dibeli pemerintah sih. Apa mungkin untuk parkir wisma apa Ya, asrama-asrama? kita kan nggak tahu depannya, Pak ya. Nggih, Kita kan nggak tahu depannya kalau mau dibikin apa kita juga nggak tahu. nggih, Ini enggak. nggih. Tapi memang status tanah ini sudah milik pemerintah, sudah dibeli ya. Iya. Tapi kalau kita mau bikin kolam, izinnya ke pemilik tanah Ya, yang menjual ke makanya pemerintah dulu ya. Kan masuk sana nyempil bikin kolam itu nggak apa-apa gitu. Jadi, selama dia nggak dipakai, kita masih bisa. Pak Trimo, jadi Nuwun Sewu ini kegiatan yang menghasilkan juga nggih. Ya, Alhamdulillah ya. di samping itu kan kita buat ini Pak, pas buat cara itu kita bisa menabung lah. Sambil jaburan kita ada kolam, suatu saat kita saudara butuh ada ikan, ada apa kita punya. Itu. Jadi kan kita ya bilang penghasilan juga kita juga ya ada lah. Bahkan banyak, tapi kan kita kan yang penting kalau negara ada perlu ikan apa teman-teman yang teman-teman main pingin oh saya punya ikan ini kita bakar bareng-bareng ya itu kita lebih cenderung di situ Pak. Jadi kalau penghasilan itu kita kalau nggak dikelola dengan serius itu kurang Pak. Tapi kalau memang udah serius kita ngolah mungkin penghasilan baru kelihatan Pak. Kalau kita nggak bisa memenuhi kan kita jual pelanggan lari Pak, gitu loh. Sedangkan kalau nilai itu kan konsumen juga kan paling laku nilai, tapi kalau kan emang agak lumayan kalau kolam tradisional ini emang enggak lama Pak. Beda sama kolam bioflok. Kalau bioflok itu kita beli bibit 3 jari, nanti 4 sampai 5 bulan udah panen. Itu kan bisa semua bisi penuh itu kan jadi beratnya sama, besarnya sama Pak. Kalau kolam tradisional itu kita cuman kayak buat hiburan aja sih. Ini atasnya dipakai untuk kandang ayam ini. Sekaligus menjadi makanan untuk ikannya nih kotorannya nih. Banyak ya kolamnya. Nek mriko dalan dalane minggah, Pak. Nggih. Oh nika nggih, pralon nika nggih. Oh nggih. Warung kopi nggih. Nggih, matur nuwun Pak Timo. Sampai di sana ya bawah. Sumber airnya melimpah. Karena memang itu yang di atas sana itu kan jalan, kemudian kali bening, dan debit airnya masih lumayan besar.